Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mapel matematika. Saya doakan semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika ini. Pada kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang transformasi geometri pada sebab rotasi atau perputaran. Kalau dalam buku kamu, silahkan dibuka halaman 51. Oke, sudah dibuka bukunya. Ya. Rotasi di sini pengertiannya adalah perputaran. Yang namanya perputaran, kalau kamu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya saja biang lala, kalau dalam pasar malam itu berputar, ya. Kemudian sifat-sifatnya, yang namanya perputaran itu benda dan bayangannya akan selalu tetap atau tidak berubah. Kemudian sifat rotasi berikutnya yaitu rotasi itu ada yang berputar berlawanan dengan jarum jam, maka itu namanya rotasi positif. Kemudian ada juga yang berputar searah dengan jarum jam, dinamakan perputaran atau rotasi negatif. Rotasi benda dan bayangan adalah sama. Yang kedua, rotasi positif ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ketiga, rotasi negatif ini searah. Jarum jam. Ini adalah rotasi yang perlu kamu ketahui. Kemudian untuk rotasi yang kita pelajari di sini adalah rotasi pada sudut-sudut tertentu, antara lain rotasi sudut 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat. Yang sederhana saja. Nanti kalau kamu di SMA nanti akan lebih kompleks lagi. Kemudian simbol-simbol berikutnya, bahwa kalau ada rotasi negatif 90, ini artinya bukan rotasinya negatif, hanya saja di sini pengertian negatif di sini ini adalah searah perputaran jarum jam. Ini 90 derajat searah jarum jam. Ini ya. Kemudian kalau rotasi 180 derajat ini positif, berarti ini 180 derajat berlawanan jarum jam. Jadi hati-hati pengertiannya, kalau di sini rotasi negatif, ini bukan besarnya negatif. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arah perputarannya. Sekarang perhatikan rotasi pada sumbu koordinat ini. Misalkan saya punya titik di sini, ini titik A,
koordinatnya adalah 3,1. Nih, 3,1 ini kalau kita rotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Perhatikan, ini kita garis dulu satu ya, ini maka kalau diputar 90 derajat maka nanti kan sikunya di sini nanti ya, nih ini siku ini A aksen. Berapa koordinatnya ini? Kalau diperhatikan koordinat di sini adalah -1,3. Jadi kalau A 3,1 rotasi pusatnya 0 sebesar 90 derajat. Berarti ini kalau positif berlawanan jarum jam, bayangannya adalah aksen -1,3 itu ya. Oke. Terus berikutnya kalau saya punya titik di sini misalkan ini titik B ini koordinatnya 2,4. Kalau dirotasikan sejauh 90 derajat tapi berlawan searah jarum jam, kan dilihat, kita garis dulu, berarti searah jarum gini nanti. Maka nanti bayangan di sini ini untuk siku-siku juga, ini B aksen, koordinatnya adalah 4,-2. Berarti kalau titik di sini titik B nya ini 2,4, dirotasikan pusatnya 0 sebesar negatif 90 derajat, maka B aksennya adalah 4,-2 itu ya. Karena diperhatikan rotasi berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat, maka dari 3,1 yang berubah ini -1,3. Jadi ini kalau A Y rotasi 0,90 derajat, maka aksennya adalah -Y, X ini. Kemudian kalau ini B Y rotasikan sejauh 0 -90 derajat, maka bayangannya berarti ini adalah Y, X. Nah ini yang perlu kamu ingat rumus ini. Jadi nanti besok tanpa menggambar kamu tahu rumus rotasi ini. Sekarang kita lanjutkan rotasi sebesar 180 derajat. Misalkan titiknya di sini. Ini titik C. Berarti ini 3,2. Kalau dirotasi 180 derajat, perhatikan tetap sama nih. 180 derajat itu merupakan garis lurus. Nih. Garis lurus. Ini di sini. Jadi 180 derajat sama. Jadi titik C aksennya
Ini adalah min 3, min 2. Nih. Jadi intinya kalau C 3,2 dirotasikan pusatnya 0 sebesar 180 derajat ke sana, berarti C aksennya juga min 3, min 2. Maka C ini kalau diputar berlawanan atau searah dengan jarum jam juga sama, gitu ya. Ini rotasinya sama, negatif 30 derajat, maka bayangan juga sama, yaitu negatif 3,2. Maka dapat dirumuskan kalau C X, Y dirotasi dengan pusat 0 sebesar 180 derajat atau rotasinya 0 min 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya sama, yaitu min X, min Y, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk rotasi 270. Rotasi 270 berlawanan dengan jarum jam, itu artinya sama juga dengan rotasi negatif atau rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Di sini, karena titiknya di sini, di sini ya. Ini D, koordinatnya adalah 2,4. Ini rotasi 270. Ini besarnya ke kiri 270, itu sama halnya dengan rotasi 90 tapi searah dengan jarum jam. Maka nanti bayangannya di sini nanti. Kita lihat ya. Garis, maka nanti bayangannya di sini. Di sini. Ini D aksen. Bayangannya adalah 4, negatif 2. Jadi artinya kalau rotasinya ini 270 derajat searah berlawanan jarum jam, itu sama halnya dengan rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam, karena satu putaran penuh ini kan 360. Kalau titiknya ini berputar 270 berlawanan jarum jam, maka artinya sama juga rotasi 90 derajat searah jarum jam. Maka kalau ditulis kan sini, kalau D tadi titiknya 2,4, rotasinya 0, pusatnya 0 sebesar 270 derajat, maka bayangannya di aksen itu adalah 4,-2. Ini sama juga rotasi 270, ini sama juga rotasi pusatnya 0 sejauh 90 derajat tapi searah dengan jarum jam. Itu ya, ingat. Kemudian kalau saya rumus D, X, Y, rotasinya ini pusatnya 0,270 derajat, maka di aksennya adalah berapa? Yaitu Y, min X. Sama juga dengan rotasi pusat 0 sejauh 90 derajat tapi negatif, ini berarti searah dengan jarum jam. Itu. Maka dengan cara yang sama, kalau ada titik E, misalkan di sini titiknya 1,5, dirotasikan sejauh 270 derajat, ini searah dengan jarum jam, atau sama juga rotasinya dengan pusat 0
sejauh 90 derajat. Ini berlawanan dengan jarum jam. Maka bayangannya kamu lihat tadi catatannya yang berlawanan dengan jarum jam menjadi berapa? Min 5,1. Ini. Jadi secara umum kalau E ini X, Y dirotasikan pusatnya 0 sejauh 270 tapi searah jarum jam, bayangannya E aksen ini min Y, X ini sama juga rotasi dengan pusat 0 sejauh 90 derajat tapi berlawanan dengan jarum jam. Maka dari keterangan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, rotasi titik A, X, Y jika dirotasikan dengan pusat 0 sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, bayangannya adalah A aksen min Y, X. Ini dibalik, Y nya di negatif. Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam ini sama juga dengan rotasi 270 derajat tetapi searah dengan jarum jam. Bayangannya ini. Kemudian yang kedua, rotasi X, Y dirotasikan dengan pusat 0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Bayangannya adalah A aksen Y, min X. Rotasi searah jarum jam sejauh 90 derajat ini bayangannya sama juga dengan rotasi pusat 0 sejauh 270 derajat tapi berlawanan dengan jarum jam. Nah, rotasi positif. Yang terakhir, titik A, X, Y kalau dirotasikan sejauh dengan pusat 0 sejauh 180 derajat berlawanan jarum jam, yaitu A aksennya adalah min X, min Y. Nah, ini sama juga dengan rotasi pusat 0 sebesar 180 derajat tetapi searah dengan jarum jam. Seperti itu. Jadi ini kesimpulan dari rotasi ini, sehingga nanti perlu diperbanyak latihannya. Sekarang contoh, kalau A koordinatnya min 3,2 dirotasikan sejauh pusatnya 0 sejauh 90 derajat sesuai dengan rumusnya ini, maka nanti bayangannya adalah aksen sini derajat dibalik tapi ya di depan di min. Berarti ini kalau min 3,2 dibalik di min 3 ini dibalik ya, tapi yang depan di min ini. Kemudian B rotasinya sejauh min 4,1. Ini B min 4,1 dirotasikan tapi searah jarum jam 10 derajat, maka B aksennya di sini X, Y rotasi negatif 10 derajat, berarti Y, min X yang belakang di min. Berarti ini 1, min 4 yang di min jadi positif 4. Ini. Dan yang paling gampang lagi C min 2,5 rotasikan sejauh 90 derajat, maka nanti C aksennya sesuai rumus tadi 160 derajat, berarti D negatif semua. Berarti ini D negatif jadi 2,5. Nah, seperti ini contoh rotasi. Jadi kalau nanti rotasi bangun segitiga atau segi 4, maka nanti yang dirotasi adalah
titik-titik sudutnya satu per satu itu.